Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan melakukan wawancara terhadap para pedagang-pedagang di sekitar Kota Mataram dalam rangka untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Hai, perkenalkan saya Intan Komala Dewi dengan NIM A1B020163 dari kelas D. Saya Hawika Intan Yoeha dari NIM A1B200182 dari kelas D. Saya Vega Ramani, NIM A1B081008 dari kelas D. Saya Inta Hikna Wijaya dengan NIM A1B020162 dari kelas D. Teman-teman, jadi kali ini saya Intan Komala Dewi akan mewawancarai pedagang siomay. Permisi Bu, siang, boleh minta waktunya sebentar? Iya baik, jadi di sini saya mau nanya sama Ibu. Sekarang kan lagi pandemi Bu ya. Nah, saya mau nanya sama Ibu, gimana sih keadaan ekonomi Ibu yang lagi berjualan ini selama pandemi ini? Upaya Ibu sendiri dalam menghadapi situasi itu gimana Bu? Jualan Yang penting ada pemasukan setiap harinya Bu ya. Nah terus apa peran ajaran Islam yang buat Ibu bisa bertahan? Cari rezeki dan tidak ada. Baik Bu, makasih Bu ya waktunya. Sekian dari pedagang siomay. Hai, saya Hawika Intan Yoeha. Sini saya akan melakukan wawancara terhadap pedagang bakso. Permisi Bu, mau minta waktunya untuk wawancara ya. Bagaimana keadaan ekonomi selama pandemi? Ya sangat berkurang, tapi alhamdulillah bisa mengatasi. Bagaimana cara menghadapinya? Nah, biar sedikit tapi akan lancar, syukur aja. Dan apa peran ajaran Islam dalam membuat Ibu bertahan dalam berdagang ini? Bagaimana ajaran Islam yang membuat Ibu bertahan? Ajaran Islam. Apa hikmah yang diambil gitu? Kan karena pandemi ini kita bisa bersyukur dari yang sedikit penghasilan, kita bersyukur asalkan sehat. Itu aja Bu. Iya, terima kasih atas waktunya Bu. Oke. Perkenalkan, saya Vega Rahmani. Di sini saya akan mewawancarai pedagang yang salah satu pedagang yang ada di Udayana. Boleh saya tanya? Bagaimana keadaan ekonomi selama masa pandemi? Perekonomian sekarang ini memang jadi sulit, apalagi orang-orang sepi mau belanja. Bagaimana cara kalian menghadapinya? Ya harus ikhtiar dan bersabar aja Mbak. Rezeki udah diatur sama yang Maha Kuasa. Terus bagaimana peran ajaran agama Islam untuk membuat Bapak itu bertahan? Kita kan sebagai lelaki harus punya tanggung jawab Mbak. Soalnya kita punya anak istri yang harus kita cari nafkah. Terima kasih ya Pak. Sama. Terima kasih. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya Inta Hikna Wijaya dengan NIM A1B020162 akan mewawancarai pedagang kentang. Mas, saya ingin bertanya Mas ya. Bagaimana keadaan ekonomi selama pandemi ini Mas? Kalau saat pandemi ini susah kan? Susah ya Mas? Agak sulit ya. Bagaimana Mas dalam menghadapinya gitu? Ya kalau menghadapi masalah COVID ini kan paling kurangin bahan jualan aja Kak. Oh gitu ya Mas. Apa peran ajaran Islam dengan Mas agar tetap bertahan gitu? Kalau sekarang orang Islam ya kan banyak-banyak sabar aja lah kan. Makasih ya Mas, semoga Ya, Kak, lancar dagangannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartini Alfinai dengan NIM A1B020178. Saat ini saya berada di Lombok Timur. Saya merupakan perwakilan dari kelompok 5 yang akan mewawancarai salah satu warung kelontongan yang berada di dekat rumah saya. Kakak, saya ingin bertanya, bagaimana sih tanggapan kakak terhadap perekonomian pada masa pandemi ini? Ya susah, lumayan susah, nyari pekerjaan susah, uang juga susah. Terus gimana sih cara kakak buat menghadapi pandemi ini pada saat saya ulang, bagaimana sih cara kakak untuk menghadapi permasalahan ekonomi pada masa pandemi ini? Ya seperti ini, berjualan, jual snack, semua saya jual. Jajan-jajanannya, soto. Terus apa peran ajaran Islam dalam membuat kakak tetap bertahan pada masa pandemi ini? Ya tidak berhutang ya di Bank Ronto, walaupun banyak yang menawarkan saya Bank Ronto, tapi saya tidak mau karena itu riba. Ya seperti itu sih, tetap berdoa pada Allah SWT. Terima kasih Kak atas waktunya. Sama-sama. Sekian wawancara yang dapat saya lakukan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jumlatul Amelia dari kelas D Manajemen Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan mereview kondisi ekonomi di salah satu toko yang ada di Pasar Babiba. Dan sekarang saya sedang berada di salah satu tokonya. Dan di sini kita akan mulai mereviewnya. Yuk, kita simak bersama. Bagaimana kondisi keadaan ekonomi toko sebelum pandemi muncul dan setelah pandemi muncul? Apakah ada perbedaan? Lebih besar sebelum pandemi, Jika sesudah pandemi, berkurang. lalu bagaimana Ibu menyikapi dengan kondisi ekonomi yang menurun? Tidak ada lawan. Lalu bagaimana Ibu menyikapi kondisi ekonomi yang sedang menurun ini di dalam kaidah Islam? Sabar. Alhamdulillah, disyukuri. Demikian hasil review kami bersama Ibu Sulistiawati selaku pemilik dari toko Gamalama. Dilaporkan dari Pasar Babima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya Muhammad Mahendra, NIM A1B018001. Di sini saya ingin melakukan review terhadap seorang pedagang yang dimana pada saat ini saya sedang berada di kios Ude Rizki, dimana di toko ini menyediakan fotokopi, cetak foto, print out dan lain sebagainya. Langsung saja kita mereview atau mewawancarai. Ya, baik teman-teman, di sini saya sudah berada bersama saudara Muhammad Hafiz Jailani, yang dimana beliau ini adalah pemilik toko Ude Rizki tersebut. Jadi langsung saja kita mewawancarai atau mereview beliau terkait masalah bagaimana keadaan ekonomi pada saat musim pandemi dan bagaimana cara beliau untuk mempertahankan agar supaya dagangannya itu tetap berjalan dengan lancar, dan juga tidak luput dari bagaimana caranya beliau untuk melakukan perdagangan sesuai dengan syariat Islam. Ya, baik, langsung saja kami wawancarai. Bagaimana keadaan ekonomi Bapak pada masa musim pandemi dan bagaimana cara Bapak menghadapinya?
Ya sangat berpengaruh ya Mas. Pandemi ini sangat berpengaruh. Jadi di sini kami menyediakan alat-alat UTK. Jadi alat UTK ini saya yang butuhkan anak sekolah. Kita tahu bahwa sekarang pada saat pandemi ini sekolah online seperti Ya, pada libur kan. pada libur. Terus ya, kita tahu bahwa kurang lah untuk dibutuhkan seperti alat TK ini, buku dan sebagainya. Dan untuk cara kami menghadapi keadaan saat ini adalah untuk menutupi lah dari sekolah yang sudah tidak lagi aktif seperti dulu lagi kemudian. Cara kami untuk menghadapi ini adalah bekerja sama, mencoba bekerjasama dengan desa-desa lain. Jadi Pak, pertanyaan yang kedua ini tentang bagaimana atau apa peran ajaran Islam, apa peran ajaran Islam untuk mempertahankan transaksi dalam masyarakat. Ya seperti yang sudah dikatakan oleh Ibu ya, kita untuk selalu memperhatikan sama kesehatan, protokol kesehatan. Di kios kami juga sudah disediakan seperti masker, sanitizer, ya, dan ini sudah contohnya masker yang dijual juga. Hai, saya Larasati Puspadeni dengan NIM A1B020196. Nah, segitu dulu nih wawancara dari kelompok ini. Jadi kesimpulannya, para pedagang ini sangat mengalami dampak besar bagi perekonomian mereka. Seperti waktu berjualan mereka menjadi lebih singkat sehingga pembeli juga semakin sepi. Mereka juga harus mengurangi jumlah penjualannya sehingga omset yang didapatkan berkurang dari sebelumnya. Namun dengan keimanan Islam yang mereka yakini, mereka mampu berikhtiar pada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha dengan kesabaran dan tawakal, yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala karena rezeki datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga pandemi ini cepat berlalu agar kita semua dapat beribadah, bekerja dan menuntut ilmu seperti sedia kala. Amin. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya perwakilan dari kelompok 5 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.